Oke, balik lagi bersama gua Raska Aing Riri. di Aca Asal Cakap. Mau bahas apa nih? Ini, gua akhir-akhir tuh resah gitu, bingung. Kemarin tuh di jalan situ tuh, perempatan situ, gua ngeliat anak bocah-bocah, ya SD tuh kayaknya kelas 5, kelas 6 tuh. Di pinggir jalan gila nyelpoy, rokok tuh. Titisan lu itu mah. Buset, serius gua, gini. Wah, ngeri tuh. Dulu kayak gitu ya? Kagak lah. Gak pernah ngerokok aku. Nah, gue tuh ya ngeliat bocah-bocah kemarin tuh di perempatan gitu ya yang gitu. Lu ngerti gak sih? Gitu. Berarti itu masuknya apa? Ya, Kayak pergaulan bebas gak sih? Anak segede gitu udah bisa ngerokok seenaknya. kalau Masih SD loh. nah itu gitu maksudnya. Kalau opini gue nih ya, ngerokok tuh nggak masuk pergaulan bebas sih. Cuman gue heran aja gitu kok bocah masih SD ngerokok gitu, ngerokoknya tuh cuek gitu di perempatan jalan cuek gitu. Malah Ya kadang, itu masuknya malah kadang mungkin. dulu gue pernah, maksudnya kemarin juga gue pernah ngeliat tuh bocah lagi jalan gitu kan ngerokok di jalanan cuek, bocah kecil gitu. Ya gue juga ngerokok nggak baru-baru gitu, gue juga dari dulu gitu. Cuman gue waktu SMP pun kalau ngerokok tuh sembunyi-sembunyi. Iya. Serius gue sembunyi-sembunyi gitu. Gue sampai kalau ngerokok tuh sembunyi gitu ke tempat yang sekiranya nggak akan ada orang yang gue kenal lewat gitu. Ke sawah. Iya, mau ke sawah kayak kemana pokoknya tempat itu tuh yang sekiranya nggak bisa dijangkau sama orang lain gue kenal gitu. Gue ngerokoknya sampai sejauh itu. Saking gimana? Gue ngerasain, kayaknya bandel banget gitu ngerokok. Tapi sekarang bocah-bocah sekarang cuek aja gitu. Edan. Pinggir jalan. Ngeri Berarti kan? zaman sekarang udah gak ada rasa malu ya? Nah, gue nggak ngerti itu maksudnya entah orang tuanya yang kurang mengawasi atau mungkin si bocahnya itu sendiri punya apa ya punya trigger mungkin entah orang tuanya kerjanya ribut gitu kan, Bisa broken jadi. home gitu kan, terus dari kecil cara meluapkannya dengan ngerokok gitu kan. Nah, gue heran tuh pergaulan bebas. Nah, lu sendiri tuh pernah nemuin nggak sih maksudnya yang menurut tuh anjing ini pergaulan bebas nih, Apa dah sih? ini nakal banget nih gitu. Baru-baru ini aku baru dengar berita ada bayi dibuang sama umur yang masih 19 tahun. Itu kan berarti masuknya pergaulan bebas kan? Oh, berita yang itu ya yang bentar, gua ada nih beritanya nih. Ya yang bayinya dibuang loh. Oh, yang bocah SMP ya? Iya kan? Nah, ini benar. Masih Nih, umurnya masih kecil banget kan? ini masih dari bawah umur. mayobandung.com. Cimahi. Akibat pergaulan Gila, bebas, di Cimahi. siswa SMP di Cimahi buang bayi. Gila sih. Ngeri nggak tuh? Bocah SMP udah maksudnya gimana ya? Lu melakukan hubungan badan aja itu udah, ya kalau kita bicara dosa ya itu udah dosa gitu. Apalagi lu buang bayinya, nyet. Kan tai gitu Kalau maksudnya. kamu jadi dia mau apa? Mau dirawat bayinya atau apa? Amit-amit sih ya. Cuma kalau Amin gua kali. gitu, kalau gua sampai kelewatan dan hal itu terjadi, ya gua rawat lah bayinya gitu maksudnya. Udah dosa ngelakuin itu mana ngebuang bayinya kan? Iya, Mending maksudnya rawat aja. Itu bayi kan Nggak siapa berdampak. tahu punya kemauan untuk hidup gitu. Siapa tahu dia tuh bisa bakal jadi insinyur gitu kan, atau jadi orang Presiden. besar gitu kan. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Cuman maksudnya tega banget sih kalau harus ngebuang bayi gitu kan. Ya misal nih buat bocah SMP nih ya, yang ya gue nggak tahu nih siapa nih karena di sini inisialnya tuh si pelakunya tuh perempuan berinisial MN. Ya perempuan lah, yang lahir perempuan emang cowok. Tuh, ini berita tanggal 8 Januari 2020. Berarti baru-baru banget. Baru-baru tuh ya. Awal tahun. Nah, awal tahun. Maksudnya gimana ya nih buat MN? MN apaan? Singkatan si pelaku MN. Nah, buat MN ya ya udahlah gitu maksudnya. Yang udah, ya udah. Lu pernah hidup segelap itu ya udah, cuman janganlah sampai buang-buang baiknya gitu. Terus juga buat cowoknya, ya elah bro, lu tanggung jawab nggak pak? Itu jangan buat anaknya doang, gitu kan ya? Kasian anak orang. Nah itu anak orang terus itu jadi bakal anak lu, jadi kan harus dibuang gitu. Tapi apa sih ya motivasi ngebuang anak kayak gitu? Apa ekonomi? Mungkin dia malu? Nah gue nggak tahu sih ya.
Cuman ini dari statementnya Ibtu Mugiono nih. Ibtu Mugiono tuh jadi Ibtu tuh kalau nggak salah pangkat staf di kepolisian. Dia bilang setelah ditelusuri dibuang itu sudah lebih dari 4 hari. Bayinya itu meninggal nggak? Nah bentar, belum tahu nih. Dan baru ditemukan kemarin tuh, berarti si bayi itu udah dibuang selama 4 hari. Dan dibuangnya tuh di gudang rumah seseorang, rumah Umen di sini namanya. Wah, jauh banget sih. Udah 4 hari kan, baru ditemunya kemarin tuh berarti sekitar tanggal 8. Mungkin baru ketahuan saat tercium bau busuk, berarti bayinya udah mati. Udah mati. Kasian sih. Karena kan bayi kalau baru lahir tuh perlu asupan ASI terus-terusan, gitu kan. Ini dibuang ya iyalah pasti mati. Kasian banget sih. Nah gitu kan. Gimana ya, gue nggak habis pikir aja gitu. Maksudnya Pergaulan bebas masih marak banget ya. iya, cuman gimana ya, kalau gua pribadi gitu ya, lu mau berhubungan setubuh gitu atau ngentot gitu kan sama lawan jenis lu ya itu hak lu gitu, itu hak lu gitu. Ya silakan aja, cuman lu harus tetap tanggung jawab gitu. Dalam artian lu mau ngelakuin apa udah, gua mau bebas dah. Gua pribadi ya, gua bebas. Yang penting lu tanggung jawab gitu. Udah itu doang gitu. Iya benar banget. Karena ya gimana ya, kita juga ya gue juga pribadi nggak bisa ngatur-ngatur hidup lu kan, nggak bisa naker lu jangan gini deh, lu harusnya gini, nggak lah. Gue nggak bisa gitu sama orang, makanya ya gue cuma bilang lu kalau mau nakal silahkan, lu mau berandalan silahkan, tapi yang penting tanggung jawab gitu. Apa yang lu lakuin, lu berani bertanggung jawabin itu sih. Iya benar. Kalau udah gue gitu ya. Bener. Nyak. Karena tadi kita di awal udah bahas tuh ya Pergaulan bebas. masalah bocah dari SD udah ngerokoknya cuek-cuek gitu kan. Terus tadi ada berita anak SMP yang Ngelahirin, ngebuang anak. ya ngebuang bayinya gitu. Karena dulu sempat tanya tuh kenapa tuh sampai buang bayi. Ya kalau menurut gua ngelihat di Indonesia sendiri gitu ya, dia nggak mau dia belum siap menerima siksaan masyarakat. Kalau menurut gua, ya kita fair-fair aja nih, maksudnya di Indonesia kan masih kayak gitu kan. Misalkan Masih ketat hukum. bukan soal ketat hukumnya, tapi lebih ke ya kalau hukum mah udah deh penjara atau di penjara diurus kan. Cuma maksud gua tuh yang ngerinya di negara kita tuh kan, misalkan ada orang nih hamil di luar nikah kan, pasti orang-orang sekitarnya tuh yang ngomongin gitu kan, tuh dia dia bejat tuh. Jadi dia tuh kayak ngerasa Iya, dikasih siksaan sosial. iya benar. Yang menurut gua gitu ya, si MN ini belum siap menerima hantaman seperti itu dari sosialnya dia. Karena menurut gua itu lebih parah daripada penjara sih. Kayaknya ya. Itu menurut gua aja gitu. Terus selain itu mungkin ya ekonomi juga gitu Benar, kan. bisa jadi. Karena kan terus dia masih SMP kelas 3 gitu, mau ujian gitu kan. Terus Yang lain ujian ini ngelahirin kali ya. Nah gitu kan. Aduh, ngeri banget gitu kan. Terus ngomongin pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas nih ya. Kita baca nih, macam-macam pergaulan bebas. Dari rumus-rumus.com nih. Terdapat beberapa jenis contoh pergaulan bebas, yaitu sebagai berikut: seks bebas. Nah, yang tadi yang contohnya. CMN itu kan, CMN itu. Terus selain si MN juga, gue pernah beberapa kali di-share link bahkan videonya. Kayaknya tuh kayaknya anak-anak bocah SMP atau SMA tuh di kebun-kebun gitu, di semak-semak mereka bersetubuh. Ngapain? Terus masih pakai baju pramuka, anjing. Ngeri nggak? Maksudnya seks. Iya, bersetubuh gitu anjing, masih pakai baju pramuka. Iya. Di kebun-kebun. Terus kadang alasnya tuh entah jas hujan anjing, entah Kamu ya? terpal. Enggak. Bohong. Kamu kan. Ya kalau aku sama kamu kemarin. Jangan disemak-semak ya kita mah. Enggak. Nah maksud gua ini nggak tahu sagapung gitu. Sagapung, sange nggak ketampung. Oh, kirain bahasa Sunda. Gitu kan? Nggak tahu sagapung ani, nggak tahu
Ya nggak tahu gitu, ini apa di pikirannya di kebon gitu guys, ini. Ya Ya, pasti mungkin itu pasti ada- kalian juga pernah lah. Ya mungkin yang pernah nonton bokep gitu ya, atau misalkan yang punya pertemanan lingkarannya tuh yang kadang suka nge-share kayak gitu. Nah, gue juga pernah dapat gitu kan. Bahkan pernah ada yang ngirim videonya atau mungkin linknya yang itu isinya tuh entah bocah SMP atau bocah SMA, eh, si cowoknya kalau nggak salah masih pakai baju pramuka, kalau nggak kadang si ceweknya tuh masih pakai seragam, itu kan seragam SMA, terus bersetubuh anjing di kebon gitu, di semak-semak anjing. Itu kan kalau Berarti lagi- ada logo sekolahnya kali ya? Lambang sekolahnya ya? Lah, nggak kelihatan tuh, kelihatannya ini doang, osisnya doang, terus kemeja putih seragam lah, beda lah, kemeja putih seragam sama kemeja putih karyawan SPBU yang lagi di training mah beda. Tapi tahu gak sih kenapa mereka ngelakuin itu? Yang nggak tahu karena ngapain. Ya mungkin mereka tuh karena suka nonton video bokep. Jadi mungkin mereka Berfantasi, Iya. ingin mencoba langsung gitu. Iya, jadi mungkin konten iya bener, konten-konten kayak bokep kayak gitu masih ada mungkinnya di Ya, yang lain. Jadi mungkin cuman- mereka menonton dari situ. cuman yang gua heran di video itu adalah itu seakan-akan kalau nggak ada yang videoin, mereka yang video sendiri. Bertiga maksudnya? Iya kalau Berarti nggak yang satu videoin kan? iya kalau nggak bertiga ada yang mereka video sendiri disimpan HP-nya gitu. Cuma kan Oh, sih itu. ya buat apa anjing? Bener-bener. Gitu kan, maksudnya ada yang videoin. Itu kan yang ngevideoin gimana mentalitasnya gitu kan yang. Ikutan sange kayaknya. Nah, itu kan. Jadi ya kalau misalkan si videonya tuh kelihatan gitu ya, kamera tersembunyi, oh itu berarti memang mereka seperti ya itu sagapung itu ya. Wah, gua nggak ketampung loh, berak gitu kan langsung di situ. Kalau begitu, maksudnya di semak-semak kelihatan kamera tersembunyi, tapi ini kayak ya emang Menikmati. kamera jelek, cuman rapi nyimpennya gitu. Semua angle, semua spot tuh terlihat gitu. Dan mereka juga menikmati kayaknya. Nah itu gitu maksudnya, anjing. Jadi benar-benar udah kelihatan batas banget. Nah itu, balik lagi ya, kalau gua pribadi, lu yang suka ngentot, suka ngewek gitu ya, suka bersetubuh, silahkan, bebas-bebas aja. Gak usah di... Cuman kalau lu mau mengabadikan itu, hati-hati sama data lu. Jangan sampai bisa ke-share. Nah, Tuh kalau nyampe ke keluarga lu, waduh sakit hati keluarga lu semua guys. Ya, kamu juga sakit hati ya? apa sih? Tolong dong, jangan out of topic. Macam-macam pergaulan bebas lagi nih. Narkoba atau obat-obatan terlarang. Masih dari rumus-rumus.com ya. Nah, mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang, menurut gua di negara kita itu masih terbilang yang cukup ketat Bener. regulasinya. Karena yang gue tahu sedikit, ya tolong koreksi ya kalau gue salah. Banyak. Salahnya maksudnya. Masalah narkoba dan obat-obatan terlarang itu, kalau nggak salah ya di Amerika, tepatnya di Las Vegas, narkoba itu ya salah satunya ganja. Ganja kan bagian dari narkoba. Nah, ganja itu dijualnya bebas. Dibebasin Jadi di banget. apotek ada. Cuman mereka membatasi orang yang belinya. Artinya harus pakai resep. Itu yang paling penting, pakai resep. Nah, tapi kalau di negara kita macam ganja itu benar-benar Obat. ilegal. Iya, ilegal Nggak boleh banget. kan? Bahkan heran juga tuh. Maksudnya ya bikin heran lah dalam artian kok pemakai masuk penjara gitu kan? Kok pemakai masuk penjara sih gitu? Harusnya kan yang masuk penjara tuh penjual, pedagang, bahkan bandar. Menurut gua gitu kan. Pemakai mah harusnya direhab gitu. Karena itu pernah juga tuh disampein sama kalau nggak salah Menko Polhukam di podcastnya Om Deddy itu. Podcast Om Deddy Kobuzer bilang bahwa Menko Polhukam juga pengennya tuh pemakai narkoba udah deh nggak usah dimasukin ke bui, mereka rehab aja gitu karena mereka juga korban gitu kan. Nah terus juga masalah narkoba dan obat-obatan terlarang ini juga sempat tuh rame di sosmed gitu kan, banyak aktivis-aktivis yang bersuara bahwa ganja itu udah legalin aja.
gitu. Nah, lu Aku pernah nggak nggak? tahu sih kalau masalah itu. Lu makanya banyak-banyak baca berita dong. Iya, aku Biar nontonnya kepala tuh nggak sinetron. kosong. Gitu, jangan nontonnya tuh sinetron ajab. Lu pernah nggak nih baca berita orang mana ya, kalau nggak salah orang aduh gua nggak tahu ya orang mana, cuma orang Indonesia, cuma tepatnya di mana gua nggak tahu, entah Kalimantan, entah Sulawesi, entah Sumatera, gue lupa aja, pokoknya bukan di Jawa kalau nggak salah ya. Jadi ada suami, dia bikin kebun ganja kecil. Jadi si ganjanya itu untuk pengobatan istrinya. Memang kata dokter pun ganja ini bisa membuat si istrinya jauh lebih baiknya, lebih cepat gitu dengan ganja metodenya tuh. Nah karena ganja sendiri kan mahal, nah si suaminya ini tuh lebih memilih menanam ganja sendiri. Kemudian aku tahu. si suaminya itu ketangkap polisi. Karena dengar aku. Nah kan beritanya. pernah ramai kan berita itu, tangkap polisi sampai akhirnya istrinya tidak terselamatkan, meninggal, tapi si suaminya ini dipenjara. Gara-gara nanam ganja. Nah, Kok parah banget sih? kalau menurut ya itu kan makanya sempat ramai tuh aktivis-aktivis minta legalisasi ganja gitu kan disahin. Ya karena kalau gue sendiri sih pendapat gue ya udah sih, kalau ganja tuh memang ada efek Buat untuk obat juga juga gitu kan. kan. Buat obat juga, toh di Aceh juga kan dipakai ramuan-ramuan dijadiin kayak gitu kan. Ya maksudnya dijadiin hal yang positif gitu. Bener. Gua pribadi sih lebih setuju bahwa udah deh ganja mending legalin aja gitu. Menurut lu gimana nih? Tapi kan suka kebanyakannya dipakainya yang aneh-aneh. Tinggal ketatin aja pengawasannya, kayak misalkan Kayak ikutin yang di Las Vegas gitu. ya maksudnya udah ganja legal tapi cuma tempat-tempat khusus yang ngejual, pure apotek yang bener-bener terawasi gitu. Ngerti nggak sih? Jadi ketika belinya pun benar-benar harus pakai resep gitu. Terus stok ganja di apotek ini misal ini mah opini gua aja gitu ya, misal di apotek A stok ganjanya 5 kilo. Nah, tinggal dicek tuh, laporin ke Kemenkes misalkan. Ribet juga sih. Tapi nggak bakalan nimbulin hal-hal semacam si bapak itu yang dipenjara sampai istrinya tidak terselamatkan gitu kan. Terus sekarang gini, daripada dibatasi, toh masih ada kok yang pakai, masih ada yang jual gitu kan, susah gitu, masih ada kok mafia pemainnya gitu kan. Tapi kalau diregulasi kan, ya diregulasi dengan tepat, dilegalisasi dengan tepat, kayaknya sih itu lebih baik kalau menurut gua pribadi gitu ya. Nah itu masalah narkoba tuh, yang menurut rumus-rumus.com itu adalah masuk ke jenis-jenis pergaulan bebas. Selanjutnya ada alkohol atau minuman keras. Miras. Ya miras. Menurut lo gimana tuh miras tuh? Ya aku sih termasuk pemakai juga. Oh peminum. Ya peminumnya. Oh lu berarti termasuk orang yang suka minum alkohol juga. Tapi Kalau menurut gua, nih ya buat rumus-rumus.com, yang nggak tahu ya, ini opini gua aja nih, maaf kalau salah. Menurut gua sih alkohol tuh bukan pergaulan bebas sih, karena alkohol gimana ya? Alkohol tuh nggak selalu hal negatif kok gitu. Kadang banyak musisi-musisi keren yang keluar karyanya lagi minum alkohol gitu. Kadang pertemanan lebih erat karena alkohol gitu. Kadang orang bisa jauh lebih jujur karena alkohol iya gitu. benar. Cuma mungkin kenapa masuk di Karena ada efeknya kali. Makanya dia nyentumin. ya memang efek juga ada ya. Kalau bicara efek, semua punya efek loh. Iya sih. Minum air putih kebanyakan efeknya. Kembung. Nah, kan minum minuman manis bergula mengakibatkan. Diabetes. Nah, semua juga punya akibatnya. Alkohol juga punya akibatnya. Cuman, kalau menurut gua nih, kenapa alkohol atau minuman keras ini masuk ke jenis-jenis pergaulan bebas? Karena pergaulan bebas itu, maksudnya alkohol itu kalau dipakainya sama bocah yang umurnya belum nyampe 21. Ada berita tahu yang anak kecil dicekokin sama. Oh iya ya, yang waktu itu ramai di sosmed Iya, kan? bener. Nah itu benar. yang mana nih, ada dua kan? Satu yang anak cewek yang sama ibunya. Yang cowok. Oh anak yang cowok baru mah banget yang anak viral ya. kemarin.
Ya bener tuh. Gue ngelihatnya malah yang anak cewek yang sama ibunya. Nah waktu itu gue lihat tuh di Instagram yang bocah cewek itu sama ibunya sambil megang motor Amer. Kalau nggak salah, megang motor Amer. Terus si anaknya tuh udah teler. Nah itu kan sempat ramai juga tuh di Instagram. Itu tahun berapa? Ketuaan kali? Enggak, baru-baru ini juga. Ini yang baru mah cowok, anaknya cowok tahu. Iya ini mah cewek, jadi sama ibunya, jadi rumahnya tuh keren sih macam apartemen gitu di rumahnya tuh. Kalau itu mah kan yang di halaman kan di luar kan, outdoor kan. Ini mah yang di ruangan. Oh aku nggak tahu. Jadi cuman itu nggak tahu kejadiannya kapan, cuman itu sempat ramai di sosmed gitu di Instagram gua gitu kan. Jadi emang si bocah itunya tuh kalau nggak salah ya nggak ada adegan minum, cuman si bocahnya tuh megang botol Amer, terus matanya tuh merah banget dan teler gitu. Wah, makanya sih mungkin itu alasannya. Terus di situ ada ibunya dan ibunya tuh yang fun gitu kayak ya just a drink gitu, minum aja kan. Ya, mungkin itu salah satunya alasan kenapa termasuk pergaulan bebas. Nah ya kalau implementasinya ke situ ya gue setuju gitu bahwa alkohol bisa jadi pergaulan bebas tuh kalau gunakannya sama orang yang belum tepat, artinya orang yang usianya masih di bawah 21 tahun. Karena menurut gue sih orang yang maksudnya bisa minum alkohol ya usianya di atas 21 tahun menurut gue ya. Itu karena menurut gua usia di atas 21 tahun itu mungkin bisa cukup bijak gitu menyikapi ketika efeknya gitu kan mulai muncul gitu. Nah, selanjutnya ada tawuran. Tawuran kalau menurut gua sih ya memang itu pergaulan bebas banget gitu. Itu kenakalan remaja banget gitu. Karena gua zaman sekolah itu ngalamin banget tawuran gitu. Anjing parah sih tawuran gitu kan, maksudnya bawa botol ceprang pecahin tawuran sama sekolah itu pernah banget sih. Lu pernah nggak maksudnya dihadapin sama situasi tawuran gitu? Nggak mau lagi. Nggak asik dia mah. Nanti kalau tawuran wajah aku rusak. Iya sih. Nah itu tawuran tuh, dan gue setuju bahwa tawuran itu termasuk ke jenis-jenis pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Selanjutnya terakhir ada merokok. Kok merokok sih termasuk sih? Nggak tahu ya, gue juga nggak tahu ini menurut. Kamu merokok nggak? Merokok gue. Ini menurut rumus.com, merokok termasuk ke pergaulan bebas gitu kan. Oh mungkin yang balik lagi yang tadi gue keluhin, yang gue rasain di awal, bocah SD. Oh iya yang bisa. Yang bocah SD ngerokok. Nah itu. Atau enggak rokoknya diselipin ganja. Nah itu mungkin masuknya ke narkoba. Iya sih. Nah masalah rokok, kalau menurut gue pribadi sih itu bukan pergaulan bebas ya. Itu bukan pergaulan bebas, itu bukan kenakalan remaja gitu. Karena bokap gue juga masih ngerokok gitu. Mungkin bokap lo semua juga masih pada ngerokok gitu. Yang ngerokok ya. Masa itu mau disebut pergaulan remaja gitu? Ya mungkin itu buat yang anak SD tapi mungkin yang kasusnya. Benar. Merokok itu masuk ke kategori pergaulan bebas dan kenakalan remaja itu. Kalau yang ngerokoknya itu di bawah umur gitu. Maksudnya bocah-bocah SD gitu. Bocah-bocah SMP gitu-gitu kan masih bocah gitu, yang uangnya juga masih gini ke orang tua gitu kan. Nah itu oke, itu masuk ke pergaulan bebas kalau menurut gua. Nah, dari lu sendiri ada lagi nggak nih fenomena pergaulan bebas nih yang gitu? Paling itu doang sih, yang ngebuang bayi itu paling banget. Iya sih, itu parah sih. Maksudnya kalau udah ngebuang bayi itu ngebuang bakal jadi manusia gitu, dibuang gitu, anjing itu sih kalau menurut gua juga parah sih. Tapi ada nggak sih solusinya biar pergaulan bebas? Jadi kita nggak Ya kalau menurut gue sih masalah itu ya mungkin ya pokoknya gue nih bisa diajarin sex education kayak dari dini gitu. Bisa. Atau misalkan orang-orang yang pernah terjebak di pergaulan bebas dan ke dunia gelap lah ibaratnya, jangan dihakimi gitu, secara sosial jangan dihakimi mereka gitu, tapi lebih diayomi gitu kan, diajak ngobrol. Kenapa? Karena mereka melakukan itu juga pasti ada sebab, pasti ada alasan gitu. Nah setelah dirangkul, mereka udah bisa keluar dari dunia gelap. Nah biar mereka yang mengedukasi anak-anak gitu. Tapi kebanyakan yang pergaulan bebas itu yang broken home ya? Ya mungkin. Tapi memang kayaknya cenderung ke broken home. Korban broken home gitu. Cuman
ya ada juga kok broken home yang fine-fine aja gitu tanpa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah kayaknya pembahasan kali ini cukup segitu ya. Oke. Oke bro, sahabat-sahabat Aca, pembahasan kita hari ini sekian. Gua Raska, Yang Riri. sampai berjumpa di Aca selanjutnya. Aca, asal cakap. Ops, jangan lupa like Komen. and subscribe. Bye.